Assalamualaikum sahabat Nijos Channel. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga sahabat sehat-sehat saja. Amin. Kali ini kami mengajak sahabat untuk mengikuti kajian Islami rutin Senin pagi. Penyelenggaranya adalah Majelis Taklim Jamiatul Muslimah, DKM Al-Ikhwan, Komplek Hankam Kelapa II. Penceramahnya adalah Ustadz Samsudin. Adapun topiknya adalah kajian hadis. Oleh karena itu, marilah kita simak apa yang akan disampaikan. Semoga dapat menambah ilmu dan wawasan keislaman kita semua. Jangan lupa subscribe, like, share, komen dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadrati Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Summa ila arwahi abaihi wa akhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa jami'i malaikatillahil muqarrabin wal karubiyyin. Summa ila arwahi azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Summa ila arwahi sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Summa ila arwahil arba'atil a'immatil mujtahidin wal awliya wasyuhada wal ulama was salihin. Khussu ila arwahi abaina wa ummahatina wa jadadina wa jaddatina wa banaina wa banatina wa amamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa masyayikhina fid din wa muallimina wa dhawil huquqi alaina ajma'in. Nakhussu khassah ila ruhil muallif hadzal kitabi wa nakhussu khassah ila arwahi man bana wa ammara masjid jami'al ikhwan usulihim wa furuhim wa ila arwahi jami' ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Syai'u lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amin Allahumma amin. Ibu-ibu hadirat jamaah Majelis Taklim Jamiatul Muslimah Masjid Jami'al Ikhwan yang sangat saya hormati pastinya, dan segenap DKM Masjid Jami'al Ikhwan, orang tua kita yang selalu menyiapkan ini kamera buat acara pengajian kita ini, ibu-ibu, masya Allah, mudah-mudahan manfaatnya jadi lebih meluas gitu. Dan yang saya hormati ibu-ibu pengurus Majelis Taklim kaum ibu Jamiatul Muslimah Masjid Jami'al Ikhwan, terlebih khusus lagi ibu-ibu para asatidzah, para pimpinan Majelis Taklim, teristimewa guru kita yang sama-sama kita muliakan, Ibunda Ustazah Haja Imas. Kita doakan mudah-mudahan semua guru kita, ibu-ibu, para pembimbing kita selalu Allah berikan kesehatan yang sempurna dalam perlindungan dan penjagaan Allah. Dan kita semuanya Allah berikan tambahan keberkahan seiring bergantinya bertambahnya waktu. Semoga berkah selalu Allah limpahkan pada kita semua, amin Allahumma amin. Puji dan syukur ibu-ibu kembali saya ajak terus kita haturkan, kita ungkapkan kehadirat Allah yang Maha Pemurah pagi hari ini
semata-mata berkat beraneka ragam nikmat yang terus kita peroleh, sehingga kita bisa kembali duduk bersama-sama di tempat, di rumah Allah yang indah, yang megah, yang sejuk, yang nyaman ini, satu taman di antara taman-taman surga. Jangan lupa yang belum niat itikaf, seandainya lupa, niatkan untuk itikaf ibu-ibu, karena itikaf ini disunnahkan bagi laki-laki dan perempuan. Lumayan durasi waktu kita selama di masjid ini 1 jaman kurang lebih ya. Sedangkan itikaf itu hanya sekitaran 10 menitan saja sampai 15 menitan, itu pahalanya sama dengan memerdekakan seorang budak dari keturunan Nabi Ismail. Budak keturunan Nabi Ismail ini brandnya luar biasa ibu-ibu. Budak bukan dari keturunan Nabi Ismail dapat 12, kalau budak dari keturunan Nabi Ismail cuma dapat 1 gitu. Jadi luar biasa. Dan itu hanya dibutuhkan waktu kisaran 10 sampai 15 menit kita itikaf, mengambil pemahaman dari masa lamanya orang memerah susu sapi gitu. Kemudian ibu-ibu yang saya hormati, ya mudah-mudahan juga ilmu yang kita peroleh dari berbagai majelis yang sama-sama dihadiri, karena saya yakin ibu-ibu itu kegiatan majelis taklimnya bukan 1, 2, 3 tempat, tetapi di banyak tempat ya, dengan para asatidzah, para ustadz yang berbeda. Mudah-mudahan majelis-majelis tersebut Allah takdirkan jadi sarana untuk diberikan pada kita semuanya ilmu yang memberikan manfaat buat dunia, agama, lebih-lebih akhirat kita. Ibu-ibu sehat semua hari ini? Alhamdulillah. Silakan Bu Ustaz ya. Ehonya ya kali ya. Apa-apa Bu. Tes, ci, low. Kayak penyanyi dangdut Bu yang ngetes soundnya seperti tes 1 2 low. Tadi cakep Bunda tadi. Nah, ya. Tes 1 2 sedikit. Oh, saya aja Bunda. Masa tes 1 2 udah Bunda cukup. Terima kasih banyak. Ibu-ibu sehat semua ya? Alhamdulillah. Enggak ada keluhan, aman-aman. Paling lututnya gitu ya, kali lutut ya. Sudah kelamaan dipakai. Tapi maaf ini, yang Bunda biasa di sini, duduk sini biasa berapa kesempatan perasaan nggak lihat saya nih. Yang suka nanya. Iya. Mudah-mudahan sehat ya, mudah-mudahan sehat. Iya. Ibu-ibu, mohon Fatihah untuk kesembuhan anak menantu Bunda kita, Ibu Fitri, Ibu apa menantunya, Ibu Putria, Ibu Fitria binti Haji Matali, anak menantu Bunda Haji Saleh yang saat ini sedang tidak sehat. Ibu-ibu mau ada tindakan operasi. Oh iya, kita tahu setiap penyakit itu ada obatnya. Kullu da'in dawaun, setiap penyakit itu ada obatnya. Illa al-maut wal haram, kecuali kematian dan tua. Tua itu nggak ada obatnya Bu. Atau ada tahu apoteker yang bisa meracik obat untuk mengobati tidak tua-tua gitu? Ada yang tahu ibu-ibu? Istri saya mau ajak ke situ nanti biar nggak tua-tua. Nggak ada ya. Ya, cucu? Iya, yang lagi di luar ya. Iya, juga cucunya guru kita, Bang Haikal ya. Iya, kemudian juga iya, bapaknya dokter, anaknya mau dioperasi. Ya hidup ya, kehidupan gitu. Cucunya Bunda juga yang akan dioperasi juga. Mudah-mudahan yang kurang sehat ini Allah beri tambahan kesabarannya. Sabarnya udah pasti sabar, Allah tambahkan kesabarannya, diberi kemudahan untuk memperoleh kesembuhan dan kesehatannya. Apapun tindakan medis yang akan dilakukan pasti sudah dengan diagnosa yang sangat cermat, insya Allah juga diagnosa yang tepat, dan itu adalah cara untuk bisa kembali pulih kesehatannya seperti semula, sembuh seperti semula. Allah berikan sehat seperti sedia kala, dan apapun yang dibutuhkan sepanjang proses pengobatan penyembuhan berlangsung, semoga Allah yang Maha Kaya akan mencukupinya.
terkait cucu dari guru kita Bang atau Mas Haikal yang sedang belajar di luar, mudah-mudahan ilmunya manfaat untuk putra bunda kita yang alhamdulillah dapat mandat, dapat amanat lebih. Mudah-mudahan apa yang diamanatkan oleh negara dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Kita tahu profesi, karir atau aktivitas rutin lah begitu ibu-ibu. Satu orang dengan orang yang lain tidak boleh sama, memang harus beragam supaya di dunia ini akan terus makmur gitu. Kalau semuanya jadi dokter, nanti siapa yang jadi pasiennya? Semua jadi pedagang, siapa pembelinya? Semua jadi pembeli, lantas di mana beli dagangannya? Siapa yang jadi perwira, dari mulai perwira tinggi, kemudian perwira menengah, nanti siapa yang jadi bawahannya? Kalau semuanya jadi direktur, jadi owner perusahaan, lantas siapa yang jadi karyawannya? Kalau semua jadi ustadz, jamaahnya mana? Semuanya jadi ustazah, nanti jamaahnya nggak ada, malah akhirnya rebutan berkat. Karena satu RT 140 kakak, ustadznya 100 orang, ustazahnya 150 orang. Enggak ya, enggak. Ini intermezzo aja ibu-ibu. Kita baca Fatihah untuk niat tadi. Kita tahu Nabi jelaskan innama suratul Fatihati lima quri'at laha. Sesungguhnya suratul Fatihah itu sangat tergantung dengan niat si pembacanya. Niatnya untuk kenyang dari laparnya, insya Allah kenyang. Niat hilang hausnya, insya Allah hilang hausnya. Niat sembuh dari penyakit, insya Allah sembuh dari penyakitnya. Niat karir yang terus dijaga oleh Allah, bisa menjalankan amanat, tugas dengan sebaik-baiknya, selalu insya Allah juga dalam bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala. Innama suratul Fatihati lima quri'at laha. Bahkan kalau ada orang tua, anaknya ada yang sedikit mau melenceng saja gitu bu, diluruskan melenceng lagi, diluruskan melenceng lagi, dibacakan Fatihah berkali-kali, insya Allah lambat laun pun akan lurus langkahnya sesuai dengan apa yang diatur oleh agama. Untuk niat-niat tersebut ibu-ibu, kita baca Ummul Quran suratul Fatihah ala hadhihin niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa kamana wa salafuna salih bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, jazakunallah ahsanal jaza. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas keikhlasannya dengan Ummul Quran yang baru saja sama-sama kita baca. Semoga itu jadi penghantar doa kita kuat untuk dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik ibu-ibu, kita lanjutkan materi kajian kita pagi hari ini adalah hadis. Maraji'nya atau sumbernya atau referensinya kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah. Catatan saya kalau tidak keliru masuk hadis 174 atau versi yang lain 172. Mana ibu? Aslihu dunyakum, itu bukan? Hah? Ya? Aslihu dunyakum, betul ya? Alhamdulillah ya. Baik. Mari ibu-ibu saya talkinkan, silakan diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aslihu dunyakum wa'malu li akhiratikum ka'annakum tamutuna ghadan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isna' al ma'rufa ila man
huwa ahlu wa ila ghairi ahli fa in asabta ahlahu asabta ahlahu wa in lam tusib ahlahu kunta anta ahlahu. Ya, sampai situ dulu ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullah wa bihi wa ilahi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, aslihu dunyakum, perbaikilah dunia kalian. Ai amra ma'asyikum fiha, artinya urusan-urusan kehidupan kalian di dalam dunia. Bi an tahsulu ma yakfikum min wajhin halalin. Salah satunya ibu-ibu dalam memperbaiki kehidupan kita di dunia ini ya adalah dengan memperoleh sesuatu yang bisa mencukupi kebutuhan, namun perolehannya dari jalan yang halal. Gak bisa dipungkiri orang kalau masih hidup, ya kan Bu? Kalaupun yang porsi makannya sudah sedikit lantaran karena usia atau penyakit, tapi tetap masih makan, ya kan? Begitu. Kemudian kalau dia sakit, masih butuh biaya pengobatan. Kalau masih belajar ini kan minal mahdi ilal lahdi Bu ya. Dari buayan ayunan masih kecil sekali sampai masuk lubang lahat baru selesai. Artinya sepanjang hidup, sepanjang tidak terganggu akal pikirannya, sepanjang itu kan orang sebaiknya berproses untuk terus belajar. Itu ada kebutuhan-kebutuhan yang tidak bisa dihindari. Maka cara memperbaiki dunia kamu dalam hal ini, kamu peroleh sesuatu yang bisa mencukupi kebutuhanmu dari jalan yang halal. Nauzubillah, jangan sampai dari jalan yang haram. Gitu, ibu-ibu. Ya. Kemudian apa lagi? Wala tudayyi'u awqatal ibadah. Sesibuk apapun memaslahatkan dunia, memperbaiki kehidupan dunia ini, jangan sia-siakan waktu-waktu ibadah. Orang cerdas itu akan menggunakan waktunya sesuai dengan peruntukan itu waktu. Waktunya untuk kerja digunakan untuk bekerja. Waktunya untuk istirahat digunakan untuk istirahat. Waktunya makan digunakan untuk makan, kecuali sedang berpuasa. Waktunya ibadah, maka juga waktu itu pun dipergunakan untuk ibadah. Jadi tidak boleh demi mencari kemaslahatan penghidupan, katakanlah cari rezeki yang halal, sampai kemudian menyia-nyiakan ibadah. Tidak boleh. Dan jangan juga sampai karena konsen betul kepada ibadah, habis waktunya dipakai untuk ibadah, tapi kemudian dunianya dia tidak jadi maslahat. Karena dia sering kelaparan, istrinya sering kelaparan, anak-anaknya sama, anak-anaknya kurus semua badannya. Bayangkan umur 9 tahun cuma 13 kilo. Kan serem ibu-ibu. Sekolahnya terpaksa putus-putus. Kenapa? Karena tidak dimaslahatkan dunianya. Jangan juga seperti itu. Memang kita akan temukan ibu-ibu celaan terhadap orang yang menyimpan makanan pokoknya untuk hari esok. Apalagi 1 pekan yang akan datang. Lebih-lebih 1 bulan yang akan datang. Ini saya kok yakin Bu ya, dari lihat ibu-ibu nih, pasti untuk makanan pokok disimpan bukan cuma untuk hari esok saja. Sebulan yang akan datang masih ada. Ada yang masih berasnya 30 kilo nih Bu, belum dibuka. Betul kan? Ibu-ibu yang saya hormati, kalaupun itu mesti dilakukan, tapi kan tetap jadi tidak tercela ketika bukan atas nama pribadi, tetapi atas nama kebutuhan keluarga. Saya suami kan, saya punya istri, saya punya anak, saya punya kewajiban. Kalau saya hidup sendiri, jangan sampai saya hidup sendiri. Karena dalam agama itu Bu,
meninggal dunia menghadap Allah dalam keadaan membujang itu dicela. Gitu. Dalam keadaan membujang. Menjanda, menduda itu sama dengan membujang. Dicela. Bunda dicela, bukan nggak boleh. Baik. Kelihatannya saya dikepoin terus, nggak apa-apa saya jelasin. Jadi gimana kalau meninggal menghadap Allah dalam keadaan menjanda gitu, maksudnya gitu? Bunda maksudnya gitu? Baik, saya pertegas. Makanya usahakan jangan menjanda. Umurnya sudah 78. Siapa yang mau nanti kakek-kakek umur 90? Ini kakek-kakeknya sudah umur 76. Gimana siapa yang mau? Ya jangan cari yang 30. Pasti nolak mentah-mentah. Cari yang udah 90, yang umurnya 88. Kan cuma selisih 2 tahun. Akhirnya incu-incunya kakek macem-macem aja. Tadi yang kita papa ke kamar mandi itu cuma kakek, karena kakek punya istri. Jadi berdua sekarang di papa. Termasuk nenek baru juga. Nah ibu-ibu, saya sebagai kepala rumah tangga, saya punya istri, saya punya anak-anak. Tercela kalau saya yang sendirian simpen makanan pokok sampai besok untuk kalangan orang-orang tertentu. Tetapi kalau simpan untuk esok, untuk sepekan yang akan datang atas nama keluarga, boleh. Kenapa? Saya aman, besok nggak ada makan, saya aman. Insya Allah saya nggak marah dan insya Allah saya nggak kecewa. Saya tinggal datang saja ke masjid, nggak usah jauh-jauh masjidnya, Masjid Al-Ikhwan aja. Saya ngomong saja sama Bunda Parija, Bunda belum makan nih 2 hari. Pasti langsung dibikinin apa lah gitu. Kalaupun nggak dibikinin apa, dibelikan nasi padang yang 1 paketnya 13.000. Tapi kan istri saya belum tentu siap dengan kondisi itu, ya kan Bu? Anak-anak saya lebih-lebih lagi anak sekarang. Tapi kalau saya simpan makanan pokok untuk seminggu yang akan datang, begitu istri saya lihat, alhamdulillah berasnya ada. Lihat gas, alhamdulillah gasnya juga masih ada. Lihat air minum, alhamdulillah masih ada galon yang belum dipakai, isinya masih penuh. Tenang hatinya Bu, pikirannya nggak kusut. Kalau lihat dompet saya pasti nggak berani dia. Ngintip saya nggak tahu kalau saya lagi di kamar mandi, ya saya percaya aja. Tapi kalau dia lihat dompet saya ada isinya, tenang dia. Alhamdulillah. Tapi kalau lihat beras tinggal 15 butir. Lihat gas sudah di ujung Bu. Ini goreng tempe saja belum tentu matang. Lihat minum di galon, air minum di galon, stok air minum di galon sudah tinggal 2 gelas paling. Terus mungkin suaminya dompetnya ngegeletak gitu ya Bu. Kemudian dalam keadaan terbuka cuman ada 6.000, 5.000-an satu, 1.000-an satu. Istri saya pasti mikir, masa makan apa ini kalau gitu ya. Jadi kalau atas nama keluarga boleh nggak tercela. Kalau atas nama pribadi jangan. Ya, kita belajar dari sekarang pelan-pelan ibu-ibu. Kalaupun itu ada, oh iya itu untuk anak, itu untuk cucu gitu. Kalau saya gimana? Saya sih nggak ada masalah, besok nggak makan juga insya Allah masih kuat. Tapi mereka kan nggak akan sabar. Nanti akhirnya mereka bisa berburuk sangka kepada Allah. Bunda saya taat banget. Nenek saya solihah banget. Ibadahnya nggak pernah ditinggal. Sholat duhanya setiap hari. Tapi kenapa nggak punya duit terus ya? Ini Allah gimana sih? Nah nanti akan muncul pemikiran seperti itu. Jelek akhirnya ibu-ibu. Maka Nabi ajarkan aslihu dunyakum, perbaikilah dunia kalian. Ibu-ibu, dari kata-kata aslihu, perbaikilah dunia kalian, ini menunjukkan bahwa dunia itu ya memang tidak aman-aman saja ibu. Namanya dunia, tidak nyaman-nyaman saja, problemnya ada saja. Ya dunia begitu. Makanya Nabi katakan aslihu, perbaikilah. Menunjukkan bahwa dunia itu bukan tempat yang aman-aman saja, bukan tempat yang nyaman-nyaman saja.
problem pasti ada kalau masih di dunia. Ibu-ibu yang saya hormati, mungkin sebagian orang berasumsi kalau sudah punya rumah, punya kendaraan dari roda 2, roda 3, roda 4. Roda 3 itu sepeda listrik, depannya rodanya 1, belakangnya 2, ibu. Untuk anaknya dibonceng 2 orang. Rumahnya ada, kendaraan roda 2, roda 3, roda 4 ada, badannya sehat, alhamdulillah, uangnya banyak. Mungkin sebagian orang berasumsi, senang banget ya ini bunda hidupnya enak, lapang, nggak pernah ada masalah. Ternyata begitu curhat ibu, masalahnya jauh lebih berat, lebih besar dibandingkan yang rumahnya masih ngontrak. Realita hidup, realita kehidupan, apa yang saya omongkan barusan ibu, benar apa keliru kira-kira? Gitu kan? Tuh, ya itu memang dunia ya seperti itu. Makanya Nabi perintahkan perbaikilah. Ini artinya dunia tidak baik-baik saja. Dunia tidak enak-enak saja. Dunia tidak nyaman-nyaman saja. Jadi kalau sekali waktu kita dapat problem dan kitanya masih di dunia ibu, wajar. Kalau kita dapat masalah, kitanya masih di dunia, ya pantas-pantas saja. Ya namanya juga masih di dunia. Pengen selesai, nggak pernah punya problem lagi yang terkait dunia. Nggak mikir beras, nggak mikir gas, nggak mikir air minum, nggak mikir isi dompet. Ya berarti pindah, jangan di dunia. Kan gitu kan? Pindah dari dunia kemana? Kan gitu. Pindah dari dunia ke alam barzah, iya kan? Bisa serta-merta dari dunia langsung ke alam barzah saja, bisa tidak? Saya mau pergi dulu ya, pamit ibu-ibu, maafin saya kalau saya salah. Memang mau kemana? Mungkin saya beberapa hari ini saya ingin rehat dulu dah, saya mau keluar dulu dari dunia. Kemana? Wah kemana? Mau masuk ke alam barzah? Hah? Benar? Iya, passwordnya udah ada. Passwordnya sudah, tapi gunainnya yang masih ngeri-ngeri, masih takut-takut. Karena passwordnya mati, baru pindah ke alam barzah, kan gitu ya Bu. Jadi itu satu. Yang kedua, di dalam hadis ini dilanjutkan wa'malu li akhiratikum. Berbuatlah kalian ya untuk akhirat kalian. Berbuat apa atau perbuatan apa? Wa'malu amalan solehan gitu. Berbuatlah berbuat baik untuk akhirat kalian. Karena ibu-ibu, sehebat, sebesar, bahkan sedahsyat apapun problem dunia, pada waktunya selesai. Sepanjang apapun kesempatan Allah Ta'ala berikan kepada seseorang dalam kehidupannya di dunia, satu saat berakhir. Dunia isinya sekali waktu enak, di waktu yang lain siap-siap enak. Itu gitu. Dunia isinya bersuka cita, tapi siap-siap di lain waktu berduka cita. Dunia sekali waktu lapang plong, pres, segar bugar, tapi siap-siap di waktu yang lain sempit, nelangsa, sedih, bahkan mungkin harus menumpahkan air mata dengan tumpahan air mata yang deras, nangisnya sampai sedemikian dahsyatnya. Yaitu dunia. Tapi akhirat, nah ibu-ibu yang saya hormati, akhirat itu selama-lamanya. Senangnya di akhirat selama-lamanya. Susahnya di akhirat buat orang yang beriman meskipun tidak selama-lamanya. Tetapi jangan pernah dibayangkan, lebih-lebih disamakan dengan susahnya di dunia. Tuh. Kesenangan akhirat tidak sama dengan kesenangan dunia. Kesusahan akhirat pun tidak sama dengan kesusahan dunia. Kesenangan akhirat gak ada tara bandingannya. Kesusahannya akhirat pun tidak ada tara bandingannya. Nabi perintahkan wa'malu li akhiratikum. Nah, untuk beramal untuk akhirat ini Nabi tambahkan dengan kalimat ka'annakum tamutuna ghadan, seolah-olah kamu tuh esok akan meninggal dunia. Ibu-ibu, seandainya ada kabar yang kabar itu sidqah, dapat dipercaya, kabar itu disampaikan, ya kita nggak tunjuk orang-orang Bu, kita tunjuk aja kita.
disampaikan kabar itu ke kita. Assalamualaikum Bunda, bentuknya WhatsApp kali gitu ya. Tulisannya besar-besar supaya bisa dibaca oleh siapapun. Bunda siap-siap ya, karena sepekan setelah ini saya akan datang menjemput Bunda. Tertanda malaikat Israel. Misalnya gitu. Misalnya gitu. Bu, kira-kira bisa nyenyak nggak kita tidur malam? Bisa nikmat nggak makan? Terpikir nggak untuk berbuat zolim kepada orang lain? Terpikir nggak untuk berbuat maksiat kepada Allah? Kira-kira apa yang kita lakukan, Ibu? Datangin tetangga, assalamualaikum, pokoknya aku minta maaf lahir batin, minta maaf. Minta maaf untuk apa? Enggak, pokoknya minta maaf, Enggak lama-lama ya, waktunya singkat ya. Enggak lama-lama, maafin ya. Iya deh, saya maafin. Berindah lagi ke Bu. Minta maaf. Minta maaf untuk apa? Pokoknya minta maaf, enggak lama-lama ya, waktunya terbatas. Kan gitu ya, Bu ya. Dan selalu ingin berbuat baik. Sepekan lagi. Apalagi besok. Kan gitu, Bu. Tetapi ini memang tidak pernah ada khabar seperti itu, kecuali orang-orang tertentu saja. Ada firasatnya tajam, dalam waktu yang tidak lama dia akan hadap Allah. Tapi orang-orang itu orang-orang istimewa, Bu. Orang-orang istimewa saja yang dalam waktu tidak lama dia akan meninggal dunia. Dia sudah punya firasatnya. Maka dia beli kapannya sendiri, dia bayarkan hutang-hutangnya. Kemudian dia perbaiki hubungan yang tidak begitu baik dengan orang lain, kerabat, sanak pemilihan dari tolannya atau tetangganya. Karena memang ngerasa. Tapi kan yang kayak begitu siapa coba? Ada hari ini masih makan soto mie Bogor? Halo? Hari ini masih makan soto mie Bogor, tinggalnya di Jakarta, kepingin makan soto mie Bogor. Ternyata hari itu ibu-ibu jam 2 dia harus meninggal insiden kecelakaan di tol Jagorawi. Maka digerakkan tuh jalan ke Bogor. Makan soto mie Bogor kan gak harus ke Bogor. Di Palsi Gunung ada gak soto mie Bogor? Banyak kan begitu. Tapi karena memang rupanya tercatat insiden di tol Jagorawi, pergi ke sana makan soto mie. Menikmati betul sekeluarga. Enggak sampai 2 porsi sih, enggak, tetap 1 porsi, nikmat betul. Bayar, pulang, sampai di titik, di tempat, di waktu, di menit, di detik, pas. Yes. Padahal di jalan tol yang pemisah jalannya itu cukup jauh. Tetapi namanya takdir berlaku di situ ada saja. Entah tabrakan beruntun, entah bagaimana. Ini itu ibu-ibu. Nah, Nabi perintahkan wa'malu li akhiratikum ka'annakum tamutuna ghadan. Berbuatlah amal baik, perbuatan baik, berbuatlah amal soleh untuk akhirat kamu seolah-olah kamu besok meninggal. Udah nggak kepikiran apapun kecuali ingin dekat dengan Allah. Maka banyak istighfar, banyak tobat, menyelesaikan urusan yang belum diselesaikan. Keburu nggak ya besok nih jam berapa ya, keburu nggak kira-kira, kan seperti itu ibu-ibu. Nah ini ibu-ibu yang saya hormati, dari hadis barusan kalau kita cermati maka kita ambil kesimpulannya adalah luar biasa Islam memberikan perhatian dalam perjalanan kehidupan setiap penganutnya. Keseimbangan betul-betul diterapkan oleh Islam antara kehidupan di dunia dengan kehidupan di akhirat. Perintahnya tidak aslihu dunyakum, dah sampai situ tidak. Tetapi juga ada wa'malu li akhiratikum. Tidak melulu juga wa'malu li akhiratikum ka'annakum tamutuna ghadan. Dunianya seperti seolah-olah udah nggak usah pikirin dunia sama sekali, udah nggak usah. Kamu jadi gembel di dunia nggak ada masalah. Nggak punya rumah tidur di serambi masjid ya. Kalau disuruh sama DKI masjid jangan tidur di sini karena ini nanti mengganggu orang apa sih. Terpaksa harus pergi meskipun nggak ada DKI masjid seperti itu, Bu, nggak ada aturan seperti itu. Gembel nggak ada masalah di dunia. Yang penting di akhirat. Ternyata Islam tidak seperti itu. Karena masih di dunia silakan hidup di dunia. Karena memang hidup dunia ya dunia, tidak akan pernah nyaman terus, tidak akan pernah aman terus. Lalu problemnya ada saja. Tapi jangan lupa, akhirat tetap menjadi prioritas. Begitu ibu-ibu yang bisa saya jelaskan dari hadis yang barusan. Kita lanjut hadis berikut.
Wa bihi wa ilahi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isna'il ma'rufa ila man huwa ahluh. Lakukanlah atau kerjakanlah perbuatan baik kepada orang yang memang orang itu pun orang baik. Wa ila ghairi ahli, dan kepada orang yang orang itu bukan orang baik. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan, Bu, dari sepenggalan yang belum saya jelaskan ini. Berbuat baik itu tanpa zona. Berbuat baik itu tanpa batas area. Kepada siapapun, kapanpun, dimanapun, bahkan kepada apapun. Kira-kira perbedaan apapun dengan siapapun apa ya kira-kira ya? Apapun, berbuat baik kepada apapun, kepada siapapun. Kira-kira perbedaannya ada nggak sih, Bu? Apapun tuh biasanya gimana, Bunda? Apapun tuh biasanya benda, betul, barang. Dia bernapas. Kalau siapapun tuh biasanya manusia bernapas, kan gitu. Gitu ibu-ibu. Kepada manusia ya iya jelas manusia, lebih-lebih kerabat. Lebih-lebih kerabat, lebih-lebih tetangga, lebih-lebih seakidah, seagama. Haknya berarti 3, gitu kan? Kemudian kerabat bukan tetangga tapi seagama, haknya 2. Gitu kan? Kemudian bukan kerabat, bukan seagama, tapi tetangga, haknya 1, yaitu hak bertetangga. Ada nggak talian perkerabatan? Ada. Dia itu dari kota saya dari Betawi, saya dari Jakarta, saya dari Sunda, saya dari Bandung, sedangkan itu dari Sumatera Selatan, dari Sumatera Utara, dari Kalimantan Barat, misalnya gitu, Bu ya. Atau bahkan mungkin dari luar negeri. Tetapi bertetangga tetap ada haknya 1, yaitu hak bertetangga, berbuat baik kepada apapun. Ibu-ibu yang saya hormati, biasanya ibu-ibu itu senang dengan tanaman, bunga-bungaan. Dia beli tanaman, kemudian disirami, apalagi di musim panas, diberikan pupuk supaya subur tanamannya. Itu berbuat baik kepada apapun dan dimanapun. Jadi betul-betul nggak ada diskriminasi dalam persoalan perbuatan baik. Nah ini dalam perintah Nabi, isna'il ma'rufa ila man huwa ahlu wa ila ghairi ahli. Berbuat baiklah kepada orang baik dan kepada orang yang bukan orang baik sekalipun. Begitu. Jadi berarti kan nggak ada batasan, Bu ya. Meskipun nanti ini kalau soal keutamaan, mana lebih utama ketika saya berbuat baik kepada orang beriman yang soleh dengan orang yang beriman yang tidak soleh. Yang lebih utama itu kepada siapa saya harus berbuat baik, itu lain soal. Ya, tapi persoalan berbuat baik kepada siapa saja, tanpa berbatas waktu, tanpa berbatas tempat, ya tadi mungkin tanpa berbatas zona, ibu-ibu, kepada siapapun, kepada apapun. Nah, ibu-ibu yang saya hormati, fa in asobta ahlahu, asobta ahlahu. Kalau engkau berbuat baik kepada orang yang memang itu orang-orang baik, maka berarti perbuatan baikmu tepat dinikmati, dirasakan kebaikanmu oleh orang baik. Tetapi ketika wa illam tusib ahlahu, jika kebaikanmu itu engkau berikan kepada orang yang tidak baik, sehingga manfaat dari kebaikanmu itu dirasakan oleh orang yang tidak baik, fakunta atau kunta anta ahla, tetap saja engkau itu tidak berubah menjadi orang buruk karena engkau berbuat baik bukan kepada orang yang baik. Tidak mengurangi posisi kamu, label yang ada di kamu, bahwa kamu tetap orang baik. Tidak karena berbuat baik kepada orang yang tidak baik lantas kamu berubah menjadi tidak baik. Tidak begitu. Jadi kalau begitu, berbuat baik kepada siapapun tidak ada ruginya. Nah, ibu-ibu, ya kebaikan itu banyak. Mungkin yang paling sederhana tanpa biaya, senyum kepada orang lain. Tabassumuka ala wajhi akhika shadaqatun. Senyummu di hadapan saudaramu, ini saudara-saudara seakidah, seiman, ibu-ibu, enggak harus saudara ada pertalian kekerabatan, itu nilainya sedekah. Tuh, apalagi senyum sama musuh kali ya. Ya alhamdulillah enggak punya musuh ya, Bu. Nauzubillah min dzalik, jangan sampai punya musuh. Kalau punya musuh mah jalan itu seluas, Bu, jalan itu luasnya 8 meter. Jadi kalau mobil saja tuh
begitu papakan gitu Bu, itu leluasa mobil. Apalagi orang yang cuman paling berapa senti gitu kan. Tetapi kalau punya musuh, jalanan yang 8 meter terasa cuman setengah meter. Sempit benar ibu-ibu ya. Dia mau jalan ke sana, di ujung rumah gang sana ada musuhnya. Belok ke kanan, tengah-tengah ada musuhnya. Ada ambil kiri aja. Ambil kiri, mana persis depannya itu ada musuhnya. Ya akhirnya jalanan yang 8 meter jadi seperti terasa setengah meter, sempit. Nah, ibu-ibu, di sini peran keinginan untuk menjadi lebih baik, motivasi untuk menjadi lebih baik, betul-betul dibutuhkan perjuangan. Berbuat baik kepada orang yang sudah berbuat baik, itu sih, itu namanya mukafa'ah, balas kebaikan. Kenapa sih Anda kalau ke sana baik betul, sedikit-sedikit bawain nenteng ke sana, sedikit-sedikit ngasih hadiah ke sana. Loh, di sana tuh orangnya baik banget. Saya tuh cuman ngasih singkong, dia itu ngasih sayanya tales. Ini soal selera Bu ya. Enak mana tales sama singkong? Sama ya. Harga mahalan mana Bu? Mahalan tales. Tapi saya ralat aja. Saya tuh cuma ngasih singkong, dia itu ngasih kelengkeng. Pasti enak kelengkeng lah pasti. Ya kan gitu ya. Saya itu cuma ngasih kelengkeng, antar kelengkeng. Dia itu ngasih baju, ngasihnya pas ukurannya. Saya kan besar XL gitu, XXL gitu. Pas ngasihnya besar, begitu dipasin pas banget. 80 kilo kali Bu ya kalau yang XXL gitu kali Bu ya. Itu sih gampang. Kenapa? Karena dia sudah terlebih dahulu mendapatkan, merasakan kebaikan di orang tersebut. Tapi justru bagaimana kepada orang yang kita tidak pernah mendapatkan kebaikan dari dia, tapi tetap berbuat baik. Dan itu tidak menjatuhkan martabat orang baik, meskipun kebaikannya dia berikan kepada orang yang tidak baik. Tetap tidak mengurangi dia sebagai orang baik. Nah, ini ibu-ibu, dari hadis yang barusan yang bisa saya pahami itu seperti itu ya. Kemudian kita lanjut hadis berikut, agak panjang nggak apa-apa ya. Ini masih lama kan jam 10-nya ya. Wa bihi wa ilaihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, idmanu li sittan min anfusikum adman lakumul jannah. Berikan jaminan untukku dalam 6 hal. Gini Bu ya, berikan jaminan, garansi kepadaku dalam 6 hal. Adman lakumul jannah, niscaya aku berikan jaminan kepada kalian surga. Jadi kalau kita berikan ini 6 hal Bu, yang nanti akan diutarakan satu persatu, demi mencari ridho Allah dan Rasulnya, maka Nabi garansikan dia akan diberikan surga. Apa yang pertama? Usduku idza haddastum, jujurlah apabila kalian berbicara. Tuh. Tapi jujur di sini jujur yang proporsional, jangan kelewat jujur. Jangan kelewat jujur. Orang kelewat jujur itu ada orang lewat depan rumahnya, kebetulan orangnya kulitnya agak gelap, itu Bu ya, nggak sesuai dengan baju yang dia pakai. Saking jujurnya, ibu, nggak pantas banget tau nggak pakai baju kayak gini. Ibu tuh kulitnya gelap. Ibu tuh kalau mau tahu nggak? Nih, ibu tuh kulit gelap, pakai warnanya baju kayak gini, pasti pantas banget. Nah, itu mah Bu, jujurnya kebangetan, kelewatan. Yang lewat situ kapok. Besok-besok nggak mau lewat situ lagi. Bu, hari ini hari terakhir saya untuk lewat di sini. Semoga ibu besok sudah tidak ada lagi. Nah, kan akhirnya kayak gitu ibu. Disumpah. Iya, jangan begitu. Jujur dimaksud ibu-ibu. Ya kalau memang faktanya jujur itu maslahat, jujur. Tapi kalau jujur tidak maslahat, dalam konteks itu orang boleh bohong. Kok boleh sih bohong? Ibu-ibu, ada orang dengan apa itu? Goloknya sudah telanjang dari sarungnya.
Dia sedang mengejar-ngejar orang yang akan dia bunuh. Orang itu lewat di depan kita. Arahnya misalnya ke selatan. Yang ngejar itu ketemu dengan kita misalnya. Bunda, bunda, atau saya ditanya, Pak Haji, tadi lihat nggak orang lewat sini? Saya mau bunuh itu. Ibu-ibu, kalau saya bilang, ya lihatlah, lewat situ tuh lewat situ. Dia ke selatan, terus dia belok kanan. Kayaknya dia bersembunyi di situ. Ibu-ibu akhirnya mati dibunuh. Saya malah jadi masalah. Karena sudah jujur untuk hal yang tidak ada maslahat bahkan mudarat. Jadi pada saat itu saya malah boleh bahkan wajib mengatakan geser sedikit lah biar dianggap nggak bohong. Geser sedikit. Sejak saya diri di sini saya nggak lihat. Nah, atau mau jujur sekalipun boleh. Bahkan jadi wajib bukan boleh untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Mohon maaf saya tidak lihat ya. Saya tadi jalannya nunduk saja, jadi fokus dengan jalan, jadi nggak lihat siapa yang lalu lalang di sekitar jalan saya. Gitu. Supaya yang bersangkutan padahal dia lihat, gitu. Ya atau mungkin juga rumah tangga ya Bu ya, suami istri. Kalau terlalu jujur kayaknya jadi masalah juga kan ya. Hah? Gimana Bunda kira? Saya kan rumah tangganya belum lama nih. Bunda-bunda yang udah lebih, yang maksudnya sebagian ini umurnya sudah tua di atas saya gitu ya. Gimana Bunda? Kalau demi kebaikan, bohong itu, tidak jujur itu malah dianjurkan, maksudnya gitu kan. Berarti itu sepakat sama saya gitu. Misal Bu, ya istri lupa, tadi sayur itu sudah dikasih garam. Sebetulnya gitu, sudah tadi. Tapi karena dia lupa, dia kasih garam lagi. Hancur nggak rasanya tuh Bu? Ya kan? Suaminya pas pulang, pas jamnya jam makan, dihidangkanlah sayur yang sudah hancur rasanya tadi. Suaminya jujur bener. Kamu masak garamnya 3 sendok. Emang kenapa? Asin gitu ya Pak. Ya kan kalau kalimatnya seperti itu terlalu jujur. Akhirnya kan istrinya, Pak, jadi ibu rumah tangga tuh capek. Kamu tuh cuma cari uang. Aku bukan ungkit-ungkit tugas. Aku ikhlas banget kerjain rumah tangga. Tapi karena komentar kamu yang bikin nggak enak hati aku. Aku makanya responnya, makan aja asin ya asin. Makan aja udah. Nggak bakalan muntah. Kan jadi seperti itu. Betul nggak Bunda? Tapi kalau suami yang baik, dia tahu kalau dia jujur akan masalah ini. Begitu, Masya Allah. Udah gitu suaminya hipertensi Bu. Kalau kalau garam kebanyakan ini bisa naik ini. Itu nyicip keasinan saja udah naik sedikit itu. Ya, belum lagi nanti efek garamnya ibu-ibu. Kan gitu ya. Tapi karena dia tahu ini akan jadi memicu masalah kalau dia terlalu jujur, maka nasinya dia tuang lagi ke tempat nasi itu sedikit sekali. Dia makan nasi yang sedikit itu. Loh kok cuma sedikit? Iya. Tadi belum sampai rumah sudah sempat diisi pakai singkong goreng. Ya udah kalau mau udah diisi pakai singkong goreng sih nggak apa-apa. Saya makan sendiri deh nih ya. Ya udah kamu makan sendiri. Saya keluar dulu ya sebentar. Mau kemana? Ada yang mau dicari. Ternyata yang dicari itu warteg Bu. Karena tadi diisi cuma sedikit ya ke warteg. Mbak, ini lauknya. Makan di situ. Ya tadi karena asin. Begitu kan tadi istrinya mau makan. Begitu dia sendok pakai sayur, udah banyak Bu nyendoknya karena mungkin udah lapar dari tadi kerja terus. Begitu kasih sayur, Masya Allah. Nah kan sadar sendiri. Nah kan gitu Bu ya. Istri juga sama. Kalau jujur maslahat dia memilih jujur, tapi kalau jujur mudarat dia memilih tidak jujur. Dibelikan baju oleh-oleh dari suaminya. Kebetulan suaminya ini ibu-ibu pulang umroh. Dibelikan sama istrinya karena istrinya 2 bulan yang lalu suaminya nggak bisa cuti, berangkatlah suaminya oleh-oleh, beli baju abayanya itu yang dijual yang habis subuh. Ibu-ibu tahu kan yang di pinggir masjid 100.000 Jokowi, 100.000 Jokowi dulu, kalau sekarang Pak Prabowo 100.000 Prabowo, 100.000 Prabowo gitu kan Ibu. Ada yang 100.000 3 kan gitu ibu-ibu kan itu. Dibelikan itu. Sampai 3 istrinya dibelikan.
Sampai rumah, istrinya pegang. Ini pasti ini yang pulang dari masjid belinya nih, bukan di toko ini. Karena istrinya pernah umroh kan, pengalaman. Tuh, gimana mah? Senang nggak kamu? Ya senang. Bukan soal warna, bukan soal harga, tapi ini belinya di pinggir jalan Masjidil Haram pulang subuhan gitu. Itu istrinya pakai terus. Kan suaminya asumsinya, ya Allah, padahal saya belikan 100.000 3, tapi istri saya senangnya sampai ke ubun-ubun. Padahal istrinya pakai lagi, maksudnya biar cepet rusak. Dan nggak tahan pakai baju seperti itu. Bu, kalau seperti itu rumah tangga jadi enak ya? Saya nanya, ini bukan berarti saya pastikan. Jadi enak ke rumah tangga gitu ya? Pasti. Yang kedua, wa aufu idza wa'adtum. Tepatilah apabila kamu berjanji. Sudahlah, kita nggak perlu janji kalau kita tidak akan mampu menepati janji kita. Tapi sepanjang kita mampu menepati janji kita dan kita berusaha untuk menepati janji kita, silakan kita berjanji. Jangan berikan janji kepada seseorang yang kita tidak bisa menepati janji tersebut. Karena janji itu hutang. Al-wa'du dainun. Janji itu hutang. Kalau hutang akan ditagih tidak? Layak ditagih tidak? Yang ketiga, wa'addu iza tumintum. Tunaikan amanat yang diberikan kepada kalian. Sekecil apapun amanat tersebut, apalagi yang besar. Sesederhana apapun amanat tersebut, apalagi yang rumit. Wahfazu furujakum. Peliharalah parji-parji kalian, kemaluan-kemaluan kalian dari melakukan perbuatan yang haram seperti zina dan lain sebagainya. Nauzubillah min zalik. Yang keempat, waguddu absarakum. Tahan pandangan kalian. Berawal dari pandangan katanya. Dari mata turun ke mana? Turun ke hati. Katanya begitu ibu-ibu. Nah, udah turun ke hati, lama-lama tukeran nomor WA gitu kan. Nauzubillah min zalik. Itu yang kelima ya? Satu, jujurlah apabila kamu bicara, tepatilah apabila kamu berjanji, tunaikan apabila kamu diberi amanat, pelihara parji-parji kalian. Yang kelima, tahanlah pandangan-pandangan kalian. Yang keenam sekarang berarti ya, wa kuffu aidiyakum. Tahanlah tangan-tangan kalian dari perbuatan yang merugikan orang lain. Mengambil yang bukan hak, membubuhi tanda tangan yang seharusnya tidak dibubuhi tanda tangan. Nah, ini ibu-ibu misalnya seperti itu ya. Dan garansinya apa? Nabi tadi katakan, adman lakumul jannah. Aku garansikan bagi kalian surga. Ketika 6 hal ini kita berikan kepada Rasulullah, artinya kita lakukan demi mencari ridho Allah dan mencari ridho Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu, jam saya tinggal 8 menit lagi untuk sampai jam 10. Ada yang perlu di-sharing kira-kira? Barangkali bisa saya bantu, silakan. Ada Bu? Atau cukup? Tanggal 22 ya sekarang. Al-Ikhwan. Baik, gimana? Tahan pandangan ya, kalau masih muda memang ya. Tapi kalau untuk yang sudah usia lanjut itu tahan pandangan ini dalam hal apa gitu? Tolong dicerahkan lagi. Ya, baik. Benar. Sebetulnya muatan hadis ini lebih kepada menahan pandangan dari yang kita pandang menjadi mengakibatkan dosa. Tadi pertanyaannya bagus. Itu buat yang muda-muda sangat diperlukan. Cuma kita boleh juga munculkan pertanyaan, apakah berarti yang sudah tua tidak perlu melakukan ini? Gitu. Dulu ibu-ibu yang saya hormati, fatwanya Imam Syafi'i, laki-laki dan perempuan yang bersentuhan kulit secara langsung ketika sudah pada usia tua itu tidak batal wudunya. Dulu. Tapi akhirnya pendapat beliau itu beliau revisi. Lantaran ada kabar ternyata yang tua senang sama yang tua. Gitu. Tuh. Jadi senang sama yang tua. Jadi yang tua, katakanlah
saya nggak muda, saya belum tua, salah juga kalau contohnya saya ya. Karena saya belum tua meskipun udah lewat mudanya gitu. Saya paling males kalau nyebut-nyebut saya tua gitu, paling males saya. Ya, baik ibu-ibu. Karena yang tua tuh biasanya tertarik sama yang tua juga. Ibu itu sudah tua tapi masih, gitu tuh. Bapak itu sudah tua tapi masih keren, gitu kira-kira. Sebetulnya intinya ada di situ. Tetapi ibu-ibu memang nanti akan kita temukan juga penjelasan yang lain. Menahan pandangan dari sesuatu yang tidak boleh kita pandang, yang mengakibatkan kita jadi berdosa. Ibu-ibu yang saya hormati, begitu lihat gelang emas model baru, beratnya nggak terlalu berat, 5 gram, harganya 7.500.000. Ibu-ibu, di uangnya di dompet ada 1,5 juta, kurang banyak tidak? Kemudian gelang itu jadi kepikiran sampai rumah, sampai lupa masak, mikirin gelang. Sama suami jadi tidak romantis, mikirin gelang. Bah, saya kepengen punya gelang, bagus benar. Ya udah beli saja, memang gelang karet, itu gelang emas 7.500.000. Ya kan kamu punya uangnya, beli saja. Uangnya ada 1.500.000. Ya sudah sabar, nanti saya tunggu, saya tambahin 6 jutanya lagi. Sabar ya, kita ngumpulin itu 1 bulan 500.000, 1 bulan 500.000, 6 juta itu berarti 1 tahun. Itu mah begitu ada uangnya 7,5 juta, modelnya sudah ganti lagi. Nah kalau kemudian itu sampai menjadikan konflik ibu-ibu, maka itu juga harus tetap dijaga. Tapi penekanannya kepada memandang lawan jenis yang bukan mahram, gitu. Meskipun usia sudah tidak muda, gitu. Atau memandang yang kemudian akhirnya kita komentar. Ya Allah, tuh orang gitu banget ya. Saya udah tua tapi masih begini, itu masih muda kok sudah begitu. Berawal dari pandangan. Jadi dengan mampu mengendalikan pandangan, insya Allah akan sedikit komentar, sedikit bahasa hati, gregetnya hati ibu akan jadi sedikit. Jadi aman sekali kalau kita bisa menahan pandangan. Saya kira mungkin gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana? Yang sudah baki gitu maksudnya. Ya, bagaimana nih yang sudah baki? Kalau kita lihat itu idahnya perempuan yang sudah baki sama dengan perempuan yang belum haid. Idahnya begitu. Bahkan ada yang mengatakan tidak ada lagi idah bagi dirinya. Tapi begini, ibu-ibu, umur usia itu tidak melulu jadi standar ya. Ibu, usia tidak melulu jadi standar. Ada yang sudah umur itu ya tapi masih ada keinginannya untuk hal-hal yang ya layaknya wanita dan laki perempuan. Jadi saya ingin mengatakan begini, kita pakai dulu saja standar umum. Nanti kalau perempuan yang sudah tidak lagi menstruasi, idahnya tidak nunggu 3 kali suci, tetapi cukup 3 bulan saja. Tidak 3 kali suci. Karena sucinya kapan? Karena memang sudah tidak haid gitu. Seperti itu Bunda ya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada pagi hari ini memberikan manfaat. Jadi tadi ada 3 hadis ya Bu? Ada 3 hadis. Mudah-mudahan kalaupun tidak semuanya, namun sebagian diantaranya ada yang begitu melekat dalam pemahaman kita dan Allah mampukan kita untuk mengamalkannya. Saya kira ini, dan mohon keikhlasannya Bu. Fatihah sekali lagi. Hari apa ya? Sabtu. Hari Sabtu Bu. Hari Sabtu calon jamaah umroh yang akan berangkat bersama saya tanggal 17 bulan November. Tiketnya sudah kita beli, bahkan sudah kita print. Usianya memang 70 tahun. Tetapi ternyata hari Sabtu ba'da zuhur meninggal dunia. Namanya Pak Ramin bin Bapak Haji Rasim. Mohon Fatihahnya, semoga Allah muliakan beliau, wafatnya dalam husnul khotimah. Lantaran sudah sudah azam untuk berangkat umroh, semoga dapat pahala ibadah umroh yang sempurna. Ala hadhihin niyah al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajik. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maghfura. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu hadirat yang saya hormati, demikian sangat saya aturkan terima kasih atas keikutsertaan dan perhatian yang begitu besar. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga selesai. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.